Oke, kita mulai aja. Topik hari ini hati-hati dengan hati. Nah, gitu. Mungkin Abi bisa mulai dengan latar belakang kenapa nih harus hati-hati dengan hati gitu. Silakan Bi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wa mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama seperti biasa, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari Jumat yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul dalam kondisi yang sehat walafiat tidak kurang suatu apapun. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita limpahkan dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para sahabat ngeteh di seluruh penjuru dunia dan tanah air khususnya, pada episode yang ke-9 ini ngeteh berbicara atau mengambil topik dan tema terkait dengan hati. Judulnya adalah hati-hati dengan hati. Kenapa kita mengambil tema hati? Karena hati ini adalah sesuatu yang sangat penting yang harus kita jaga di dalam tubuh kita. Itu sebabnya karena ini sifatnya adalah tingkatkan empati hati, dengan kata lain adalah teh. Teh itu adalah singkatan dari tingkatkan empati hati. Maka di episode ke-9 ini kita khusus membahas tentang hati itu sendiri. Bagaimana kita bisa menjaga hati. Nanti kita akan membicara mengenai apa itu hati, kemudian bagaimana hati itu berdasarkan Al-Quran, dan apa saja penyakit hati yang akan ada atau yang terjadi di masyarakat. Untuk itu, mari Betul. kita dengarkan hati-hati dengan hati. Ya, betul sekali ya, saudara-saudaraku sebangsa, tanah air, dan seluruh dunia gitu. Intinya sih hari ini kita lebih ke mengelola ya, boleh dibilang manajemen hati, ya kan dia. Jadi Hmm. manajemen, yang namanya manajemen itu kan proses gitu. Jadi ada proses di situ bagaimana mengelola, bagaimana mengkondisikan atau merekondisi hati kita gitu kan. Karena di situ banyak sekali, di hati itu banyak sekali permasalahannya. Bener nggak Bi? Gitu. Mm-mm. Kalau salah dikelola akan berakibat kepada penyakit hati. Nah, itu kan. Tapi kalau dikelola dengan baik, nah ini akan menjadi apa Bi? Gitu, akan mengeluarkan yang namanya energi cinta. Energi Nah, positif, cinta itu cinta. macam-macam. Iya, energi cinta, energi kasih, energi kedamaian, kan seperti itu ya, seperti itu. Nah, udah ada yang bergabung. Ya, selamat Assalamualaikum. pagi. Assalamualaikum, Pak Johansa. Salam sehat Ya, selalu dari kita salam berdua. sehat, salam kenal, tuh ya. Boleh di follow ya IG-nya kami berdua, gitu. Oke, nah kita mulai dari mana Bi? Untuk Kita mulai dari hati dulu. hati-hati ini, hati itu apa ya? Kita Ya, ini dulu betul. ya. Mm-mm. Oke, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati dengan hati. Ada kata-kata hati, diulang sampai 3 kali. Yang 2 kali adalah hati-hati, yang terakhir adalah hati. Jadi ada 3 kata hati. Hati itu sendiri dalam bahasa Arab itu artinya kolbu. Kolbu itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah al-qalb, ya. Al-qalb yang artinya hati. Hati sama dengan kolbu. Kolbu itu sendiri kata dasarnya al-qalb, ya. Istilah hati dikenal untuk menyebut 2 hal. Jadi kalau kita bicara hati, ada 2 hal ini yang perlu kita perjelas. Mm-mm. Selamat pagi, Assalamualaikum, Mbak Cici Mawar. Cici mau. Nah, oke, saya Ya, lanjutkan. sehat Kalau kita ya bicara Mbak. salam sehat, Ya. kalau kita bicara hati, maka ada 2 unsur atau pengertian hati itu sendiri. Hati yang berupa fisik itu adalah berupa fisik itu adalah segumpal daging sanubari yang terletak di sebelah kiri dada. Kiri ini ya, Ya. saya kan kiri sini. Dia adalah daging yang istimewa. Di dalamnya terdapat rongga yang berisikan darah yang merupakan sumber dari pusat roh. Makanya ini menjadi sebuah fenomena kalau kita sedang mengalami penyakit hati, itu akan mengganggu semua sumber-sumber atau semua manajemen Ya. kehidupan yang ada di dalam tubuh kita. Mm-mm. Kemudian yang Betul. kedua, hati yang bersifat rohani, ruhani, ketuhanan dan keruhanian.
yang merupakan hakikat manusia. Ini yang disebut sebagai hati batinia yang merupakan hakikat spiritual manusia, yaitu mengetahui, mengerti, dan memahami. Itu sebabnya kalau kita bicara hati, maka itu ada dua hal yang berhubungan dengan hati. Nah, kita sekarang sedang bicara hati yang mana? Hati yang sifatnya berhubungan dengan rohani, berhubungan dengan ketuhanan. Bukan hati yang secara fisik ya. Kalau bicara penyakit hati, itu nanti bicaranya mengenai penyakit hepatitis gitu ya. Kita bukan bicara mengenai penyakit hati yang hepatitis. Oh, lever ya? Oh, sorry, lever. Lever, oh hepatitis. Lever. Hepatitis gitu. Jadi kita tidak bicara mengenai lever, tapi kita bicara mengenai hati yang sekarang kita harus berhati-hati. Hati yang ya, jadi kita bukan bicara dari sisi medis ya gitu, karena kalau dari sisi medis itu udah ada pakarnya, udah ada ahlinya. Nah, kita juga bukan dokter, tapi kita nih dokter spiritual. Dokter spiritual. Maksudnya jadi makanya yang kita fokuskan itu adalah kolbu ya. Nah, kalau AA Gim itu pernah punya manajemen kolbu, ya kan? Ya, dia pernah punya programnya itu manajemen kolbu. Aku pernah tuh pelatihan manajemen kolbu sama AA Gim waktu kapan itu? Di Bandung langsung di pondoknya. Ya udah lama banget tuh ya sebelum Darul Tauhid. Jadi waktu masih ngehitnya AA Gim tuh gitu, aku ke sana terus ya berapa hari mendekem di pondok itu untuk proses tadi tuh mengelola hati supaya nggak kena penyakit hati. Nah itu Bi. Ya. Kita sapa dulu Mer. Ada yang sudah berjoin. Ini teman Abi ini Ci Arin sini. Ada lagi namanya Mas Anto ya. Mas Anto ya. Salam sehat, assalamualaikum, sukses selalu. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah kita bicara mengenai hati itu apa, ada dua konsep hati. Sekarang kita mencoba menggolongkan hati itu, kolbu ya. Kalau di dalam Hakim tadi udah mengikuti namanya program manajemen kolbu, manajemen hati. Kemarin Nabi juga ngisi kaji, jadi kolbu juga perlu disirami gitu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai penggolongan kolbu itu ada beberapa penggolongan. Ada 3 sebenarnya secara kolbu marid. Kolbu marid itu hati yang sakit. Hati yang sakit itu ciri-cirinya begini. Orang yang kalau hatinya sakit, nanti kita bicara mengenai penyakit hati ya. Jadi dia enggan mendengar kebaikan, enggan melaksanakan kebaikan. Sifatnya itu adalah hati yang selalu tidak tenang. Ada lagi kolbun mayit, hati yang mati. Tadi hati yang sakit. Kalau hati yang sakit, fisiknya sehat, hatinya sakit. Kalau ini hatinya mati berarti dia tidak mengenal Tuhan. Gitu. Dia tidak mengenal Tuhan dan dia selalu berjalan sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi dia nggak peduli mana halal atau haram, yang penting dia ikuti hawa nafsunya. Dia nggak peduli dia dimurkai atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hatinya mati. Kita jangan sampai seperti ini ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak menjadi hati yang mati. Ada lagi hati yang sehat atau kolbun sokif. Hati yang sehat ini adalah orang-orang yang insya Allah seperti kita semua ini, para pemirsa, para sahabat-sahabat gitu ya, seluruh penjuru dunia dan tanah air khususnya. Karena kalau Anda ngikutin ngetes sampai episode ke-9, secara tidak langsung Anda akan diobati tentang hatinya secara pelan-pelan, karena kita kasih materinya berbagai macam materi. Jadi ada 3, hati yang sakit, hati yang mati, dan hati yang sehat. Gitu. Ini bukan penyakit lever, tapi ini adalah penyakit hati yang sifatnya rohani. Jadi sudah kita bagi 3 ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman jangan sampai kita mengalami hati yang sakit atau mati. Assalamualaikum Pak Muhammad Eksan. Ya, gitu. Hati yang sakit, hati yang sehat, sama hati yang mati. Hati yang mati. 3. Nah, gitu. Kita mau yang mana nih? Pasti yang hati yang sehat lah ya. Gitu ya. Hati yang sehat, betul. Iya lah, udah pasti hati yang sehat. Karena bagaimanapun di dalam hati yang sehat, ya,
ada jiwa yang sehat, sehat. yang sehat. Ya, termasuk pikiran yang sehat nih, gitu ya. Pikiran dan Karena sehat juga. memang ya sebenarnya kalau kita ngomongin hati ini arahnya nanti juga lebih dalamnya itu ke tasawuf ya, ya tasawuf ya, gitu ilmunya gitu. Karena memang di sini kalau kita bicara kolbu, teman-teman ya, itu kolbu itu emang jadi komponen utama dari manusia, dan karena apa fungsinya itu menyerap, jadi menyerap segala apa namanya informasi dan apapun lah gitu ya yang masuk gitu. Nah ini kalau kita nggak bisa mengelola, ya itu tadi tuh bisa jadi 3 kategori tadi tuh dari Abi bilang ya, hatinya jadi sakit, hatinya jadi mati bahkan, wah itu parah banget deh ya. Nah tapi kalau kita bisa mengelolanya dengan benar, dengan tepat, nah jadilah hati yang sehat. Nah ini yang kita mau belajar di sini gitu, sama-sama belajar ya gitu. Jadi bukan kita lebih jago atau apa, tapi di sini kita sharing-sharing gitu. Oke Bi, lanjut Bi. Baik, kalau kita bicara mengenai hati, di dalam Al-Quran sendiri itu hati digambarkan dengan berbagai macam. Yang pertama di surat Al-Hud ayat 28, digambarkan hati yang tentram, yaitu orang-orang yang selalu mengingat kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ini di surat Al-Hud ayat 28. Jadi kalau kita ingin hatinya tentram, gitu ya, kita sering mengingat Allah. Ada lagi digambarkan sebagai hati yang bersih. Ini karena orang itu selalu beribadah dengan niat tulus mencari ridha Allah. Di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 89. Kemudian ada juga di surat Al-Baqarah ayat 10, di mana hati ini adalah hatinya orang, mereka adalah orang-orang munafik yang menampakkan kesalahan di depan orang beriman dan menjembukkan kekafirannya dalam hatinya. Sisaannya pedih merupakan balasan bagi mereka. Jadi ada hati yang berpenyakit. Hati yang berpenyakit ini adalah hati-hati untuk orang-orang yang biasa berdusta, orang-orang yang sifatnya munafik. Munafik itu kalau dipercaya dia ingkar, dikasih amanah dia ingkar, kalau dia berjanji juga tidak ditepati. Jadi kalau berkata juga tidak selalu jujur. Jadi banyak sekali di dalam kehidupan kita ini, karena sudah akhir zaman, teman-teman di sekeliling kita, lingkungan kita itu banyak orang-orang munafik gitu ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti itu. Kemudian juga ada hati yang gelap dan jelek. Hati yang gelap dan jelek disebutkan seperti itu disebabkan karena apa? Enggan menerima kebenaran ilahi. Hati ini yang jelek dan gelap ini diibaratkan sebagai batu. Jadi hati yang kerasnya kayak batu. Bahkan mungkin dengan batu yang sesungguhnya itu lebih keras hati. Karena batu kalau ditetesin air ya, kita itu jadinya bisa hancur batu itu. Tapi kalau hati ini di surat Al-Baqarah 74 itu nggak bisa, dia sudah membatu. Bahkan di surat An-Nahl 22 disebutkan hati yang takabur karena menolak keesaan Allah. Oh, yang ngomong-ngomong kita nggak ngeteh nih. Kita nggak ngeteh, Mbak. Jelas ya. Tadi udah ngeteh. Aku udah ngeteh. Aku nggak ngeteh. Soalnya lagi yang lebih. Ya, Kamis, Jumat, Sabtu gitu ya, 3 hari. Aku kemarin vaksin soalnya. Vaksin 2. Oh gitu. Vaksin. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah udah menaikkan kewajiban. Alhamdulillah. Sakit sampai demam malam. Sampai jalan-jalan. Iya, jadi apa tadi keras ya, hatinya keras kan, keras hati. Udah keras hati ditambah lagi keras kepala, wes sudah komplit ya, komplit itu persoalannya. Di sininya keras, di sininya keras. Ini keras lagi. Itu komplit deh persoalan. Ya jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya gitu. Iya, salah satu aja udah nyusahin ya. Misalkan keras kepala, jadi orang keras gitu. Kepala aja udah nyusahin gitu loh. Atau jadi orang yang hatinya keras aja udah merugikan. Ya, jadi memang kita harus tahu banget ya bahwa hati itu juga bisa diartikan sebagai pusat ini Bi, katanya sebagai pusat pemahaman atau internalisasi Bi. Gitu kan, karena gitu, karena kan memang
memang gini kan, karena dari semua dari bisa juga dibilang pusat memori ya, pusat memori gitu Mm-mm. dari semua amalan kita itu yang masuk itu dan yang kita lakukan itu. Nah, itu bagaimana ini bisa bisa merubah ke perilaku kita, ke pola pikir kita. Nah, itu seperti itu yang Betul. aku tahu ya, seperti itu. Gitu. Kalau di dalam dunia marketing ya, Mer, kita agak sedikit Ya, keluar sedikit. Itu ada namanya apa marketing Pak? Venus. Marketing in Ya, Venus. Jadi ada lagunya Ari Lasso kan mengatakan begini, sentuhlah dia tepat di hatinya, maka dia akan menjadi milikmu selamanya. Jadi kalau kita ya. marketing gitu, kita sentuh hatinya nasabah kita, customer Tentu kita gitu. hatinya Sentuh customer, hatinya betul. customer. Jadi membeli karena faktor emosional, emosi. Emosi tapi bukan emosi Mhm, yang negatif ya, tapi ini positif gitu ya. Nah, itu mhm. biasanya kita berbicara mengenai marketing hati gitu. Kemarin kita bicara mengenai marketing langit gitu. Kemudian ada lagi cerita ini, suami istri. Karena mempunyai hati yang bagus, ceritanya begini. Suaminya itu eh, punya istri, istrinya cantik sekali, Mbak. Cantik banget. Sementara suaminya itu biasa-biasa aja. Mungkin levelnya itu bukan ganteng, tapi ala kadarnya lah begitu. Nah, setiap suaminya melihat istrinya, suaminya selalu tersenyum dan mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Karena saking cantiknya istrinya itu. Sementara istrinya bilang begini kalau dikatakan Alhamdulillah, Mas, kita ini pasangan yang akan menjadi insya Allah penghuni surga. Loh, kok bisa? Iya, karena penghuni surga itu diisi oleh orang-orang yang suka bersabar dan ikhlas, bersyukur. Suka bersabar dan bersyukur. Dan saya setiap kali melihat jenengan suami saya selalu bersabar gitu setiap saat karena dia kan suaminya kan biasa gitu lah. Sementara suaminya selalu melihat istrinya selalu bersyukur gitu. Kalau saya melihat jenengan selalu bersabar gitu. Sudah sekian tahun perkawinan saya selalu bersabar karena Anda biasa-biasa aja. Jadi Jadi pasangan yang saling bersyukur dan melengkapi bersabar, ya, selalu saling melengkapi yang satu melengkapi. syukur, Yang yang satu satu bersabar, yang sabar. satu bersyukur. Nah, itu betul. Ya, ini Jadi juga penghuni surga. benar benar ya. Ini sama seperti pembahasan aku di program energi cinta nih, Pi, gitu ya, sama sahabat aku juga gitu kan. Nah, kita barusan bahas Mm-hmm. juga bahwa sebenarnya di dalam energi cinta itu ada tiga fokus utamanya ya, yaitu Mm-hmm. energi di dalam energi cinta itu adalah energi sabar, energi Sabar, syukur, energi sabar, syukur, sama energi doa gitu. Jadi itu doa. yang dilakukan gitu kan. Jadi apapun itu, nah Mm-hmm. energi doa itu yang menyertai dua ini tadi di sabar dan Ya, syukur itu syukur dan seperti itu. sabar. Jadi, Ya, sahabat ngetes semuanya, kalau Anda sudah berumah tangga, tolong disempurnakan energi sabar dan syukurnya sebanyak-banyaknya. Karena Anda harus bersyukur dengan nah pasangan Anda dan Anda harus supaya sabar supaya dengan energi segala cintanya kekurangan. semakin besar ya, Semakin supaya tumbuh, energi semakin cintanya besar. tumbuh besar gitu. Karena Iya, karena efeknya luar biasa. luar biasa. Malah zaman dulu ya, zaman kita punya orang tua, bahkan nenek kita atau kakek kita itu menikah tanpa melalui proses pacaran, karena di sana tidak mengenal proses pacaran, langsung dijodohkan. Jadi orang bilang Hmm. tak kenal maka ta'aruf gitu ya. Jadi langsung dijodohkan, langsung mereka menikah pakai ijab kabul dan sebagainya. Dan alhamdulillah pernikahan mereka langgeng sampai seumur hidup gitu ya, sampai kakek nenek gitu. Tapi sekarang yang pernikahannya itu diawali dengan perkenalan yang sekian lama dan sebagainya, malah ujung-ujungnya tidak lama pernikahannya karena tidak ada sifat sabar sama syukur tadi itu. Syukur, sabar, Ya, dan doa itu nanti akan mengangkat. Oke, tadi kita singgung mengenai manajemen kolbu. Kalau sudah sampai ke hati, bagaimana sih kita memanajemen kolbu itu? Ternyata manajemen kolbu itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Ada 4 cara. Yang pertama adalah pengenalan diri. Pengenalan diri. Ini biasanya kita selalu katakan semua orang tuh harus introspeksi deh. Kita melihat see yourself seperti apa sih. Kalau dalam bahasa di manajemen ada SWOT, strength, weakness, opportunity, sama threat gitu ya. Kalau di what ya kan it is what. SWOT, SWOT, strength, weakness gitu. Apa kelebihan kita, kekurangan kita, kemudian threat sama opportunity. Threat itu ancaman, opportunity itu Ancaman. peluang.
dan peluang. Jadi gitu ya. SWOT itu SWOT bukan itu. untuk bisnis aja ya, Pi ya. Betul, SWOT untuk diri itu pribadi juga analisis bisa. SWOT itu bukan cuma untuk membuat strategi usaha, strategi bisnis Betul, ya, usaha tapi itu bisa bisnis, betul. dipakai ya, bisa dipakai ini. Sebenarnya kalau ini juga ya lebih simpelnya lagi sih, kalau itu kan SWOT itu kan ada threat, ada opportunity ya. Tapi kita pakai neraca ini aja, neraca kelemahan sama kekuatan aja itu udah sebenarnya udah self Ada dua assessment ya, ya. strength sama weakness aja. Ya, jadi strength weakness, neraca kelemahan sama neraca kekuatan. Nah, itu apa namanya bisa untuk kita lihat ya, kita bisa melakukan self assessment tadi seperti yang Abi bilang gitu. Ya, mengenal diri. Mengenal diri itu kan ya melakukan penilaian terhadap diri kan. Ya, melakukan penilaian terhadap diri. Nah, itu salah satu caranya yang bisa dilakukan gitu. Ya, Terus jadi kalau kita interview orang ya, pada saat kita interview orang, biasanya Abi selalu mengatakan, sebutkan 5 kelebihan dan 5 kekurangan Anda. Karena Abi ingin tahu nih, orang ini mengenal dirinya sendiri nggak? Begitu mereka menyampaikan kekurangan mereka, mereka tuh bisa ngomong kekurangannya cepat. 5 itu cepat, saya kurang teliti, saya pemarah, saya tidak sabar, saya orangnya moody, saya orangnya tidak ganteng misalnya gitu. Disebutin semuanya gitu. Tapi kalau saya sudah sampai kepada 5 kelebihan Anda, dia mikirnya setengah mati. Dipikir apa ya kira-kira kelebihan saya? Loh, Anda loh kok nggak mengenal diri Anda sendiri? Sampaikan kelebihannya, nggak usah takut. Namanya juga wawancara, interview gitu kan. Kelebihan saya orangnya adalah cermat gitu. Saya orangnya adalah visioner misalnya. Saya adalah orangnya tepat waktu misalnya. Saya adalah orangnya suka puasa misalnya. Nggak apa-apa, sampaikan aja gitu. Saya orangnya suka disiplin, menjaga kerapian, suka kebersihan, sampaikannya semuanya. Itu kan kelebihan Anda gitu. Dan itu bukan sesuatu yang sifatnya sombong karena kita interview gitu kan. Jadi pewawancara ingin tahu Anda seperti apa. Nah, itu sebenarnya manajemen people perlu ya. Kita perlu tahu pengenalan diri kita secara pribadi ya, Maria. Tambahan lagi, Pi. Jadi artinya ketika kita melakukan tadi pengenalan diri itu kan kita melihat dari 2 potensi ya, ada potensi yang positif sama ada potensi yang negatif gitu kan. Nah, yang potensi positif itulah yang harus kita kembangkan gitu kan. Nah, dengan cara tadi kita melakukan self assessment, penilaian diri gitu kan. Nah, kita bisa mendeteksi juga kan, mendeteksi potensi-potensi yang negatifnya gitu. Sehingga itu bisa kita arahkan gitu kan. Kita arahkan untuk bisa mengarah ke positif jadinya gitu ya. Jadi bagaimana menutup yang negatif itu menjadi positif gitu ya. Nah, itu yang pertama yang perlu kita lakukan. Pertama. Yang kedua, setelah kita tahu pengenalan diri kita gitu ya, kita kemudian lakukan yang namanya pembersihan diri. Ini setelah kita diteliti, di self gitu ya, kita cuci. Ini kisahnya itu sama seperti kisahnya Nabi Muhammad SAW, Rasul. Sebelum Rasul itu diangkat jadi Nabi, waktu masih kecil itu, Rasul itu dicuci hatinya sama malaikat Jibril. Dibersihkan semua hatinya. Maka di dalam diri Rasul tidak ada sifat pemarah, iri, takut, dengki, dan sebagainya. Tapi yang ada sifat kebaikan semuanya. Ikhlas, jujur, bijaksana, perhatian, kasih sayang, dan sebagainya. Itulah kita perlu pembersihan diri karena kita sudah tahu sifat-sifat jeleknya kita apa, sifat-sifat bagusnya apa, yang sifat buruknya coba kita eliminasi, kita coba tinggalkan pelan-pelan, kalau perlu kita hapus semuanya. Itu pembersihan diri. Cara pembersihan dirinya banyak gitu. Dan salah satu pembersihan diri yang paling sering dilakukan itu biasanya adalah puasa. Puasa itu salah satu pembersihan diri, bagaimana kita menghilangkan sifat-sifat yang ada di dalam hati kita yang kurang bagus. Itu salah satunya. Itu yang kedua. Bersedekah juga melakukan pembersihan diri juga sebenarnya. Gitu ya, selain pembersihan diri untuk sifat-sifat yang sombong gitu ya. Sifat-sifat pelit gitu ya, pelit. Yang ketiga adalah pengendalian diri. Nah, karena kita hidup dengan penuh, kan kita hidup di akhir zaman nih, kita hidup penuh dengan banyak cobaan. Cobaannya apa? Kiri kanan atas bawah semuanya penuh dengan tipu daya, maksiat, penuh dengan banyak macam godaan. Nah, ini kita perlu pengendalian diri, jangan sampai hati ini tergoda untuk melakukan sesuatu yang sifatnya
ya ada nafsunya, ada egonya, ada sifat duniawinya, sehingga semuanya tidak terkendali. Jadi itu sebabnya perlu pengendalian diri, dan tadi Abi juga sebutkan selain pembersihan diri melalui puasa, pengendalian dirinya adalah juga dengan puasa gitu. Termasuk juga dengan berbagai ibadah-ibadah lainnya. Jadi kita harus untuk melatih, jadi tadi syukur dan sabar tadi itu. Kalau kita sudah bisa mengendalikan diri, kita akan menjadi orang yang bersyukur dan bersabar. Sehingga kita ujungnya akan menjadi orang yang ikhlas gitu ya. Jadi yang pertama adalah pengenalan diri, kedua adalah pembersihan hati, kemudian yang ketiga adalah pengendalian diri, yang keempat, pengendalian diri itu juga termasuk pengendalian emosi gitu. Betul. Ya kan? Emosi, pengendalian betul. hati gitu. Jadi atau bisa disebut juga kecerdasan emosi ya. Kan ada tuh ya. Kecerdasan tuh kan ada banyak ya. Nah, ada kecerdasan intelektual, ada nah di sini ada emotional question kan gitu kan. Emotional question. Nah, ada kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan emosi ini penting banget ya. Karena ini menjadi self control tadi, itu kuncinya, self control, pengendalian diri. Bagaimana kita bisa merespon terhadap sesuatu gitu kan, ada orang marah, jangan sampai terpancing marah juga kan gitu kan, harus dibalas dengan senyuman. Itu bagaimana kita tuh gitu kan, orang marah malah dikasih senyuman. Itu menunjukkan kecerdasan emosi kita loh ya, kalau kita bisa melakukan seperti itu gitu loh. Karena kalau misalkan kita gampang tersulut emosi, gampang marah gitu kan ya, sebentar-sebentar ngambek, baper gitu. Nah itu berarti kan emosi kita tuh nggak cerdas tuh, gitu, nggak cerdas dalam arti ya itu tadi gitu, kita masih belum bisa mengontrol, ya kan, mengontrol respon. Karena kita nggak pernah tahu loh yang terjadi di depan kita pada saat 1 menit ke depan aja kita nggak pernah tahu, ya kan? Ya itu apakah itu baik, apakah itu buruk, kan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Nah, yang perlu kita jaga ini itu adalah bagaimana kita merespon segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita bisa self control, kita bisa tadi punya kecerdasan emosi, ya pasti harus responnya juga harus yang baik dan respon yang positif gitu. Itu B. Oke. Ada pelatihannya ya, namanya anger management, pelatihan untuk menahan emosi, amarah, sebagainya. Gitu. Ya, ada. Ini kita punya modulnya. Kita punya modulnya. Modulnya nanti teman-teman bisa share ke kita kan, kalau yang membutuhkan modul ini nanti kita bisa sampaikan ke jenengan, ke Bapak Ibu, sahabat teteh, semuanya. Ada cerita ini pengendalian diri ini. Ada 3 binatang, sapi, ayam, sama babi. Ini mereka berjalan di tengah hutan, menuju suatu tempat. Nah, pada suatu ketika, mereka harus melewati sungai, karena tempat itu dipisahkan oleh sungai. Di mana sungai itu banyak sekali buaya-buaya. Sungai kan isinya buaya gitu ya. Jadi, untuk bisa melewati tempat itu, mereka harus melewati sungai. Nah, ayam, sapi, sama babi, mau nggak mau harus terjun ke sungai itu. Yang pertama kali terjun ada ayam. Ayam terjun pertama kali, begitu dia terjun ke situ, yang namanya buaya, ada puluhan buaya, langsung menyergapnya, langsung dimangsa. Dalam sekejap, ayam itu hilang, tidak bernyawa, sudah tidak berbekas gitu. Yang ada hanya bulu-bulunya aja bertebaran di udara dan di air. Ya. Dilahap, gitu ya kan. Buaya besar gitu. Buaya. Yang kedua, sapi. Sapi mau nggak mau tetap harus juga turun, sapi. Karena sapi itu mau nggak mau juga harus menuju ke daerah itu. Dia kalau nggak ke sana nggak bisa gitu, karena tujuannya ke sana. Dia turun gitu ya. Nasibnya tidak jauh beda dengan yang namanya ayam. Cuma karena sapi ini gede, sapi punya perlawanan gitu. Tapi ya nggak sampai 5 menit sapinya juga mati juga karena dikeroyok oleh beberapa ekor buaya gitu ya. Nggak tahu nih Pak Ayahnya di mana, kok semuanya pada buaya semua gitu, ibu-ibu semua gitu. Pak Ayahnya mungkin sembunyi ya gitu ya. Kan yang di sungai kan namanya buaya, kan ada Pak Ayah pasti di darat. Terakhir babi. Wih, babinya tuh juga udah mulai keringet dingin ini babinya. Wah, gua masuk, gua nyemplung bisa mati juga nih gua kayak sapi sama ayam gitu. Wah, gimana ya? Udah, gua masuk aja dah. Gua masuk aja. Entah dimakan dengan pokoknya gua berusaha deh. Begitu dia nyemplung ke situ,
dia berenang, dia jalan gitu. Di tengah-tengah itu nggak ada respon apa-apa, nggak ada respon dari buaya-buaya itu. Malah buayanya malah agak sedikit menjauh gitu. Si babinya Nggak bingung, bau. buayanya kenapa nggak mau makan gue gitu. Dia jalan lagi. Itu kan buayanya juga nggak mau respon, cuek aja. Nggak mau Terus buaya ngedeketin. nggak mau deketin, nggak mau, jangan kan makan, deketin aja ya nggak mau. Terus si babi ini merasa jengkel gitu, emosi, namanya juga orang. Jangan-jangan gua di prank ini, jangan-jangan gua di prank ini sampai di ujung gua dimakan gitu. Oh, pura-puranya dia menjauh, tahu-tahu nanti sampai dekat gua dimakan nih. Wah, ini mau ngeprank gue nih. Terus ditanya, dia teriak, "Hai buaya, kenapa lu nggak makan gue?" gitu. Tadi sapi dimakan, ayam dimakan. Terus buayanya kompak ngomong gini, Mer, "Maaf ya, gua kan buaya muslim, lu kan haram gua Nggak makan. makan. Lu kan haram, lu kan babi, gua buaya muslim, mohon maaf, silakan lewat." Itu namanya pengendalian diri. Jadi meskipun dia lewat di depan kita nggak tergoda untuk makan. Jadi Itu tetap ya, tahu cerita ininya aja. ya, tetap tahu batasannya ya, gitu Batasannya. artinya batasannya tahu. Ya, Meskipun itu makanan enak gitu, di depan lewat, dia nggak mau makan, cuek aja. Bukan ngeprank, ini sungguhan ini. Bukan ngeprank, ini nah, mengikuti pengendalian diri gitu. Oke, yang keempat, ya, kita setelah bicara mengenai pengenalan diri, pembersihan hati, pengendalian diri. Yang keempat adalah pengembangan diri. Ini hmm, manajemen kolbu. Jadi kita harus pengembangan diri. Ada namanya development gitu ya. ya, Soft development. skill-nya dikembangkan gitu. Ya, Kira-kira emosinya juga dikembangkan yang baik. Itu ada pengembangan. Karena manusia itu dinamis, dia nggak akan statis seperti ini. Ada masa muda, masa tua, ada masa remaja. Itu kita harus berkembang terus mengikuti itu. Apalagi kita udah masa-masa mendekati pensiun, juga harus kita siapkan hati kita gitu ya, supaya hatinya siap dengan segala macam problema yang ada di dunia ini. Jadi ya itu tadi, ya, Mer, ada manajemen punya 4 dari itu. ya, Mudah-mudahan betul, betul. pengembangannya bisa kita bantu ya. Ya, pengembangan betul sekali. pengembangan Kalau korbu. pengembangan diri itu banyak ya caranya ya. Banyak macamnya gitu. Dan apa bisa metodenya bisa bisa dengan pelatihan, bisa dengan Betul. coaching, bisa dengan mentoring gitu ya, seperti itu. Nah, intinya sih memang kalau di dalam manajemen kolbu itu bukan hanya persoalan hati aja sih sebenarnya ya, karena kita mengembalikan sebenarnya kepada manusianya gitu loh. Karena manusia itu kan punya punya 3 titik ya, Jadi apa ya namanya, betul. 3 titik gitu ya, Dasar, jasad, dasar, akal, sama akal dan hati. kolbu. Ya, Kolbu. akal dan kolbu kan, akal dan hati gitu. Nah, ini yang harus harus sinkron ya. Jadi jangan sampai sehat gitu kan, jasmani tapi sakit secara rohani gitu. Nah, Paham. sehat badannya tapi Sakit mindsetnya jiwanya. Sakit negatif. jiwanya. Mindsetnya negatif terus gitu kan ya. Terus sehat badannya tapi hatinya pendendam, hatinya pendengki. Iya, Nah, itu enggak, iya. berarti itu enggak seutuhnya kan sebagai manusia. Jadi memanajemenkan hati, memanajemenkan kolbu itu bukan cuma ngomongin ngurusin hati aja, tetapi bagaimana mensinkronkan ini nih, 3 ini tadi gitu, 3 titik Hmm. potensi yang ada di diri kita, gitu kan dia, gitu. Karena harus balance gitu antara pikiran, hati, terus sama perilaku, sikap itu harus konsisten. Jangan jangan satu Tenang, kemana harus satu tenang. kemana kontra gitu ya, kan Iya, harus harmonis harmonis. di, nah Betul. gitu. Nah, itulah yang, tapi memang tantangannya besar ya Bia. Tantangannya tuh Mm-mm. kalau kita ngomong sih kayaknya enak aja gitu, tapi waktu menjalankannya tuh kok ya betul gitu tantangannya. Karena itu kalau kita bicara kolbu tuh kita bicara niat gitu. Nawaitunya. Mm-mm. Nah, niatnya itu apakah niatnya itu bisa konsisten atau ya cuma sementara doang, cuma
mut-mutan doang. Nah, ini juga yang harus dilatih gitu, bukan bukan nggak bisa, tapi harus dilatih gitu. Iya, betul. Jadi kita Oke. sekarang sampai di bagian yang terakhir, kita bicara mengenai penyakit hati. Oke ya, sekarang Ya. kita sampai ke penyakit hatinya. Seperti apa sih penyakit hati? Yang pasti bukan lever ya. Tapi Anda juga harus Ah, waspada, jangan sampai Anda makannya sembarangan, tapi itu bisa kemudian bisa bisa ke arah ke situ loh, Bi. iya, Dari bisa juga penyakit gitu. rohani itu, dari penyakit hati itu, hati yang rohani ya, kita bicara kolbu, itu akan akan kalau itu Mengganggu, nggak diobatin, mengganggu. kalau itu nggak diobatin itu akan berpengaruh kepada penyakit fisik kan, Fisik, gitu. betul, penyakit fisik. Ya, jadi seluruh badan itu akan sakit juga, ya kan? Benar nggak? Benar, benar, Ada nggak? benar, benar. Kan ada ya banyak ya cerita pasien-pasien tuh di rumah sakit ya. Itu yang sembuh Ah, bukan cuma kan sembuhnya justru ya bukan karena obatnya, tetapi justru karena hatinya dia sembuhin. hati Jadi yang dia gembira, hati yang lapang. dia menyenang, Mm-mm. dia membuat happy sendiri gitu kan, Jadi, dia pikiran-pikiran dia yang selalu positif. Orang yang kena penyakit kanker misalkan udah hopeless ya, udah putus asa gitu kan, banyak ya kisah-kisahnya ya Bi ya. mm-mm, mm-mm. Bisa sembuh gitu kan. Nah, itu karena apa? Bahkan dokter udah menyerah gitu, tetapi dia justru sehat walafiat, bahkan bisa berumur panjang gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi gitu. Karena dari sini, dari hatinya. Aku punya teman, Bi, Ah, sahabatku di Jakarta ya. Gitu. Orangnya cantik banget ya. mm-mm, Gitu. mm-mm, Du, du, dia sempat cerita ya. Dia punya masalah KDRT gitu kan, padahal cantik mm-mm, banget sih. Terus udah gitu mm-mm, ini suaminya nggak itu tuh, suaminya penyakit hati tuh ya, maksudnya suaminya mm-mm. tuh nggak bersyukur gitu, kayak tadi nggak kayak pasangan yang Abi ceritain ya, padahal Kita istrinya sadar. cantik banget ya, Cantik itu, istrinya cantik banget cantik itu. tapi suaminya tuh nggak bersyukur, nggak Gak alhamdulillah, setiap bersyukur. hari ini malah KDRT, KDRT gitu KDRT. kan. KDRT, terus dia cerita gitu kan. Terus KDRT sampai akhirnya si sahabatku ini sakit. Ya Mm-mm. ini terus story ya. Sakit. Sakit sampai kena kanker. Kena kanker Mm-mm, gitu. mm-mm. Karena dia kan menahan apa ya, ininya sendiri gitu kan, persoalannya Iya. sendiri gitu, jadi akhirnya menjadi penyakit kan, jadi badan dia juga sakit gitu. Nah, terus Mm-mm. habis itu dia ya bertemu dengan bukan maksudnya ya inilah ya, berkomunikasi dengan spirit, dengan ahli-ahli spiritual lah gitu kan. Nah, seperti itu. Terus akhirnya terus dia juga cerita gitu kan, kita sharing-sharing. Nah, akhirnya mulai bangkit. Nah, bangkitnya itu awalnya Mm-mm. dari mana? Dari Mm-mm. hatinya dulu. Dari hatinya Mm-mm. dulu, Mm-mm. Bi. Jadi hatinya yang didamaikan dulu gitu. Dibersihkan dulu. Kata dia Berdamai kan dengan diri sendiri. ya harus didamaikan dulu, harus berdamai, ya bisa menerima Bi tadi gitu loh. Menerima. Kan Ikhlas. intinya Ikhlas. kan Ya. adalah penerimaan ya, menerima dulu. Jadi bisa menerima, bisa memahami tadi ya, mengenali, terus bisa membersihkan lagi gitu kan. Nah, itu sembuh, Mm-mm. Bi, sembuh ya, sembuh Alhamdulillah. total. Sembuh total, dan dia Ah, akhirnya sekarang jadi wanita karir sukses, pengusaha luar biasa gitu ya. Terus akhirnya oke. ketemu sama jodohnya lagi ya, alhamdulillah hidup berbahagia. Ini kayak cerita sinetron ya, tapi ini beneran. Iya, iya. Beneran gitu. Jadi Aku masih sering kisah nyata, kontak. kisah nyata dengan orangnya ada di sini. Dan ini banyak terjadi di mana-mana juga gitu, di mana-mana Ya, semuanya hampir sama gitu. Kalau kita ya. ini ada yang join lagi, Hanjito. Selamat datang, Pak Han, assalamualaikum. Pak Han, ini loh dealer Honda Iya, Mer. di Malang Catering. ya, kalau nggak salah ya. Iya kayaknya bener deh. Gitu. Semoga benar. Iya, salam ketemu lagi. Semoga sehat selalu ya Pak. Gitu. Nah itu Ya, Pak. Jadi amin. gitu Bi.
ya. Oke, Itu yang sekarang kita ke penyakit hati. Mudah-mudahan ini kita bisa jabarkan meskipun iya. cukup singkat karena sudah 9.48 waktunya. Apa lewat Oke, lewat penyakit dikit hati. nggak apa-apa, berkah. Penyakit hati, kalau kita bicara penyakit hati sudah dijelaskan di surat Quran At-Taubah ayat 125 yang artinya, dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka. Di samping kekafirannya yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Jadi orang-orang yang punya penyakit hati, mereka cenderung untuk menjadi kafir, dan naudzubillah min dzalik, mereka meninggalnya juga dalam kondisi kafir gitu. Itu disebutkan dalam surat Al-Taubah. Nah, kemudian kita menjadi pertanyaannya sebenarnya apa sih di dalam Islam itu penyakit-penyakit hati yang perlu diwaspadai gitu ya. Nah, ini ada beberapa penyakit hati, tapi ada 5, tapi ini sebenarnya sebelum mengarah ke penyakit hati ada faktor penyebabnya. Supaya orang tahu ini ada faktor penyebab yang menyebabkan hati terganggu, jiwanya terganggu, kemudian tubuh tidak harmonis karena 3 rangkaian tubuh, hati dan akal terganggu. Yang pertama karena dia mengabaikan pikirannya tidak dilatih untuk melakukan sesuatu berpikiran positif. Kemudian dia terlalu mengikuti hawa nafsu, terlalu mengikuti fitnah, gitu ya. Jadi banyak memberikan fitnah atau memberikan penurutan hawa nafsu. Kemudian selalu mengikuti dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang ada. Terus orangnya suka gelisah, bingung, gitu ya, gampang sakit. Itu faktor-faktor penyebabnya. Nah, sekarang kita bicara mengenai penyakit hati itu apa saja, supaya teman-teman tidak mengakibatkan trouble di situ. Yang paling pertama adalah ria atau pamor. Ya, sombong. Kita ngomong ria dulu. Sombong dulu, mau sombong boleh? Sombong dulu, sombong. Bahasa ininya al-ujub. Sombong itu pertama kali muncul sejak Nabi Adam diciptakan, itu ada di dalam diri setan, gitu ya, setan yang tertutup. Itu waktu disuruh menyembah Nabi Adam, setannya nggak mau karena sombong. Gua ini terbuat dari api, lu kan tanah, ngapain gua nyembah lu? Yang mana api menyembah tanah, gua lebih baik, gitu. Jadi dia nggak mau menyembah. Lebih hebat, lebih baik, lebih hebat dan lebih segalanya. Karena nggak mau sujud, ya sujud atau menyembah itu. Jadi akhirnya kafir ya. Iya, dikeluarkan dari surga. Sudah, lu pergi dari sini. Kemudian diusir karena kesombongan itu. Dia sombong sudah ada sejak zaman dulu. Jadi kalau sekarang orang-orang itu sombong, ya itu cikal bakalnya yang dulu itu. Fir'aun yang paling sombong itu. Kalau di zaman manusia itu terkenal dengan kesombongan. Yang paling sombong adalah Fir'aun, gitu ya. Menganggap dirinya raja dan Tuhan semesta alam itu. Ya. Jadi sombong itu janganlah kita pakai itu. Karena sombong itu bukan sifat ada ininya Bi, ada ayatnya Bi. Berkaitan dengan sombong itu ya. Di Quran surat Al-Isra ayat 37. Al-Isra ayat 37. Ya, gimana itu kata-katanya? Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Ya, karena sesungguhnya kamu sekali-sekali tidak bisa menembus bumi. Nah, dan sekali-sekali kamu juga tidak akan sampai setinggi gunung. Itu sudah ya setinggi gunung. Jadi artinya itu sudah diingatkan, gitu kan? Kenapa? Karena bagaimanapun juga manusia itu meskipun itu makhluk yang paling sempurna dari makhluk, saya bukan sempurna ya, diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah gitu kan, tetapi masih ada keterbatasannya gitu. Jadi ngapain lu sombong ya, karena tetap banyak keterbatasan yang bikin gitu kan. Nah, kelebihan itu hanya milik Allah, hanya milik pencipta gitu, yang menciptakan manusia beserta bumi dan seluruh isinya gitu. Nah, itu ya. Kalau tadi kita bicara Fir'aun itu tercantum di surat Al-A'raf ayat 136. Kemudian kami menghukum mereka, maka kami tenggelamkan mereka di laut.
disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami itu. Jadi siapa yang ditenggelamkan di laut? Itu kan pada saat Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Kemudian Nabi Musa memukul tongkatnya di tepi pantai atau di batu, kemudian terjadilah belah lautnya. Itu kalau lihat filmnya keren banget tuh, lihat filmnya itu. Keren gitu film. Meskipun yang bikin ya. itu orang-orang orang-orang barat filmnya gitu. Jadi lautnya tuh bisa terbelah gitu, Fir'aun di tengah-tengah tenggelam tuh. Ya. Langsung. Ya, sombong. Jangan sombong lah. Sombong kita ya? ini orang biasa. Kayak jadi orang jangan sombong. Buat apa sih sombong gitu loh. Iya. Makanya aku heran ya kenapa ada orang yang sombong ya. Gini. Mungkin gini, orang sombong itu perlu dilihat. Itu kan tanahnya mungkin tanah sengketa, Mer. Gitu. Kan kalau manusia kan terbuat dari tanah, gitu. Saripati tanah. Mungkin karena dia dari tanah sengketa, jadi dia jadi sombong orangnya gitu loh. Gitu ya. Iya, tanah sengketa, tanah pegadaian. Gitu. Aku tuh sampai nggak habis pikir gitu ya, ada orang sombong gitu. Kenapa sih gitu? Apa gitu yang menyebabkan dia bisa sombong? Gitu kan? Kenapa? Karena hartanya, karena kekayaannya, karena kepintarannya, atau karena kecantikannya, atau karena apa gitu. Nah itu kan berarti nggak sadar kan? Itu semua miliknya siapa? Milik dia, bukan? Kan gitu kan? Betul, titipan lah kita ini, titipan aja. Oke, yang kedua. Yang kedua kita masuk ke riak ya. Riak. Riak. Karena kan dari sombong kita kan pamer. Gitu. Iya ya. Kan tadi ujub kan adalah sombong, al-ujub. Sekarang riak atau pamer. Jadi biasanya ini kebiasaan orang-orang nih, semuanya termasuk saya juga ini. Pasti kita punya namanya sifat riak gitu. Kalau kita melakukan kebaikan, kadang-kadang kita pingin gitu ya ditonton dilihat orang lain bahwa kita itu orang yang baik, soleh. Tapi kalau kita niatnya untuk memberikan sebuah motivasi supaya mereka melakukan hal yang sama, ya itu bagus itu. Saya senang sekali gitu. Karena orang kadang-kadang tidak tahu bahwa orang itu ria apa tidak gitu. Tapi sebenarnya mudah-mudahan semua orang itu punya niat bahwa kita melakukan sesuatu ini supaya orang lain juga menjadi motivasi untuk melakukan hal yang sama gitu. Jadi makanya ada namanya lembaga-lembaga filantropi itu selalu memberikan semangat untuk bersedekah, berwakaf gitu ya. Supaya apa? Supaya diikuti oleh orang lain. Ini ada yang berwakaf si fulan gitu. Kalau di masjid dibacakan namanya si fulan Abdullah gitu ya. Abdullah itu hamba Allah gitu ya. Itu namanya menyumbang ini untuk pembangunan masjid, untuk anak-anak yatim. Supaya orang-orang itu jadi semangat gitu. Terus kalau ada kota infak, ya jangan kita malas gitu. Nanti ria. Aku kasih yang 1.000 aja, jangan 100.000. Kalau 100.000 nanti ria. Tapi gini loh, masalahnya Bi ya. Ini menarik juga ya, Bi. Artinya gini ya, karena melihat kepada sifatnya manusia itu yang gampang sekali untuk tergoda ya, tergoda bujuk rayu. Itu kan bujuk rayu syaitan kan semua gitu kan. Karena kan bagaimanapun kan iblis itu udah punya komitmen kan ya, komitmen untuk mengganggu manusia gitu kan selama dia ada di muka bumi ini gitu. Nah, kalau aku ya, kalau aku pribadi sih pendapatku gitu kan, kayak misalkan diumumkan tadi Abi bilang gitu kan, ada orang nyumbang sekian diumumkan ya. Nah itu tuh ini dampaknya untuk memotivasi sama untuk dia jadi akhirnya ria itu tipis banget gitu, tipis banget nih gitu ya. Ya itu tadi karena manusia tuh belum siap secara mental, kebanyakan begitu gitu. Jadi kalau aku sih lebih prefer ya, kalau misalkan kita memang mau berbuat baik ya berbuat baik aja gitu loh, nggak perlu untuk dipamer-pamerkan, nggak perlu untuk disebut namanya gitu kan ya. Banyak kok yang seperti itu juga banyak gitu. Tapi kalau misalkan tolong nanti nanti disebut kayak panitia itu nyebutin itu jadi kayak akhirnya kayak membuka celah gitu, kayak membuka celah terus hatinya tuh jadi nggak bener jadinya, yang tadinya niatnya udah tulus terus akhirnya niatnya jadi aduh, karena dia disebut terus orang-orang tahu, tetangganya tahu, semua tahu gitu kan, wah bapak mau hebat ya gini-gini, akhirnya kita jadi ini gitu loh jadi hatinya jadi nggak bersih lagi gitu. Iya.
biasanya Tuh. pamir masjid itu memberikan dua opsi. Bapak mau disebutin namanya atau disebutin dengan nama hamba Allah, sudah. Nah, Nah, gak usah kalau disebutin kalau mereka aku mau sih. Gak disebutin usah. namanya, ya sudah. Kan itu kan anu sendiri, mereka punya sesuatu yang mereka mau disebutin namanya, berarti ada unsur Ya unsur justru kecenderungan itu, ke sana. Bi. Nah, Justru itu, kalau hamba Bi. Allah Akan, tidak lagi. gitu. Kalau justru kalau dia dikasih celah, itu kan kayak membuka celah, kayak membuka celah gitu kalau menurutku ya. Ya udah gitu Iya. loh. Kalau kita memang niatnya emang udah mau ngasih, memberi ya memberi aja kan. Karena gini, karena memberi itu nikmat ya. Memberi itu tanpa ada batasan terhadap keikhlasan. Itu definisi aku. Memberi untuk memberi konsep memberi gitu ya. Jadi tidak ada batasan maksudnya tidak ada batasan terhadap keikhlasan. Itu memberi. Artinya gini, artinya ya udah kalau ditanya sama panitia atau sama lembaga apalah gitu, ini nanti mau disebut, gak usah gitu loh. Terus saya niatnya mau kasih kok, saya mau ini gitu loh, saya mau infak, saya mau wakaf, ngapain disebut-sebutin? Nanti disebutin di sana nanti, gitu. Allah nanti yang nyebutin, gitu. Gak usah manusia yang sebutin. Kalau aku gitu, ini prinsip sih ya, gitu. Karena kalau kita termakan sama celah itu udah nggak niatnya udah rusak tuh, ada cenderung udah penyakit hati mulai. Hati-hati banget karena ini riskan nih. Hati-hati dengan hati, hati-hati dengan hati ya kawan-kawan. Ini ada cerita ya Khalifah Umar kalau tidak salah, Khalifah Umar kalau nggak salah ya. Itu kalau setiap malam itu beliau itu menyamar sebagai orang biasa pakai sorban terus mukanya ditutup. Dia ngangkut sendiri itu beras-beras atau gandum-gandumnya itu ke orang-orang paling langsung bagiin gitu. Kan gitu kan ya. Malam-malam loh nggak kelihatan orang malam-malam dan dia menyamar karena nggak mau orang tahu, iya kan gitu. Jadi biar itu betul gitu, karena dia di hati dia itu yang tahu hanya Allah gitu, yang tahu hanya Tuhan aja gitu. Nggak perlu ada manusia yang tahu, karena sempat itu manusia itu tahu gitu kan. Nah itu tadi yang aku bilang, di dampaknya itu loh, akhirnya nih nanti efeknya ke kita lagi, ke hati kita gitu loh. Hati kita jadi bergejolak, akhirnya niatnya jadi nggak tulus lagi gitu, nggak bersih lagi nih. Iya gitu. Itu sebabnya di dalam hadis Nabi kita luruskan, yang harus kita luruskan nih hal seperti ini. Iya, gitu. Ini udah kewajiban kita sebagai umat muslim yang memang mau mengajak orang untuk berubah baik ya, gitu. Berubah baik. Makanya kata-kata dasar dari Bengkulu, kota Bengkulu ya, kecamatan di Provinsi Riau, itu kan sebenarnya bengkok kurang lurus gitu ya. Jadi kita perlu luruskan. Bengkulu, bengkok kurang lurus. Ya. Oke. Kita bengkok ya kurang. Jadi kita juga Nabi sudah bersabda atau di dalam hadisnya, yang paling aku khawatirkan terhadap umatku itu ada riya dan syahwat tersembunyi. Jadi karena akhir zaman Nabi sudah berpesan tuh sebelum sampai ada riya dan syahwat yang tersembunyi. Ya, yang ketiga apa Mer? Yang ketiga hasad. Ujub. Hasad, iri dengki, iri dengki, iri hati, hasad. Kita masuk ke penyakit yang ketiga, ini juga banyak sekali dialami oleh kan? banyak orang-orang ini. Hasad, iri dengki, iri tanda tak mampu. Sirik katanya, sirik tanda tak mampu. Mampu. Jadi kita kalau bicara apalagi kadang-kadang gini ya, kalau kita bicara iri hati itu sebenarnya ada dua fenomena. Iri yang sifatnya positif gitu ya, karena orang lain berprestasi, orang itu beribadahnya banyak gitu ya, berprestasi dalam ibadah gitu ya, dalam sifat keagamaan dan akhirat, kita iri, kok kita nggak bisa seperti mereka. Jangan iri kepada sesuatu yang sifatnya dunia. Kalau sifatnya dunia itu iri hatinya itu salah. Tapi kalau iri hatinya untuk sifat ke ibadah gitu, saya iri sama sahabat, saya iri sama ulama itu, kok dia bisa sholatnya rajin, ibadahnya tuh sholat malamnya kuat, bagaimana dan sebagainya. Kita bisa beriri supaya kita bisa
membangkitkan semangat kita supaya kita bisa mencapai yang namanya kekuatan ibadah seperti yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi atau ulama-ulama yang terdahulu. Itu iri hati yang benar. Kalau iri hati yang salah, itu iri hati yang sifatnya duniawi. Tetanggaku baru beli mobil, aku kok belum punya mobil baru. Tanya sama suaminya, kemudian suaminya akhirnya korupsi gara-gara istrinya pengen beli mobil baru. Ya itu kan ya masalah iri hasad ini ya, dan dengki apa segala macam ini penyakit hati yang paling umum ya. Dan itu seringkali terjadi lah gitu, dalam bisnis, perusahaan gitu kan ya, dalam lingkungan perumahan juga, misalkan tetangga, apalagi kalau di perkampungan lah misalkan gitu ya, itu kan sering banget tuh ya gosip sana gosip sini gitu kan, ngomongin orang. Nah itu tuh kan udah banyak banget itu penyakit hatinya di situ gitu. Ya, kita jangan sampai seperti itu ya, hati-hati dengan hati. Jadi jangan sampai kita itu menjadi orang yang sombong, riak, pamer, kemudian namanya sifat iri hati dan dengki gitu, hasad ya dalam bahasa ininya Arabnya. Yang keempat, ini 4 apa 5? Baru 4 ya? 4 ya. Yang keempat apa? Yang keempat mau disebutin apa nih? Ujub. Bakhil atau ujub. Kita masuk ke ujub ya. Ujub itu orang yang suka berbangga diri. Ujub itu adalah orang yang suka berbangga diri karena dia itu ya hampir mirip dengan sombong sih gitu. Jadi orang yang berbangga diri, dan orang yang berbangga diri itu salah satunya adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu paling suka menyombongkan dirinya sendiri karena dia bangsa yang paling hebat gitu ya, bangsa yang tidak terkalahkan dan sebagainya. Dulu zamannya Hitler itu ada namanya bangsa Nazi gitu. Nazi yang paling hebat yang menguasai seluruh peradaban Eropa gitu. Dan Nazi itu menjadi orang yang ditakutin waktu dipimpin Hitler gitu. Nah, kita nggak mau ini penyakit hati dalam Islam itu kita berbangga hati, berbangga dengan apa yang kita miliki dan sebagainya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264 disebutkan begini, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Ini tadi yang disebutin sama Mary di masjid, dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Nanti pahalanya sedekah itu akan hilang. Kasihan banget itu. Iya, kasihan. Makanya itu tak usah ya. Udah jadi kita kalau ini yang di masjid-masjid itu juga harus ngerti juga ini. Jangan akhirnya menjerumuskan gitu loh. Menjerumuskan yang sudah pasti gitu kan, kasihan. Yang memberi itu udah punya niat gitu kan. Nah, harusnya kan yang para pengurus masjid apa segala macam kan semestinya kan ilmunya udah lebih inilah gitu, lebih dalam lah, lebih banyak lah gitu kan. Nah, jangan sampai akhirnya menjerumuskan jadi salah gitu, gitu. Ujub dan bangga hati. Ujub tadi ya, ujub itu kan takjub ya, takjub pada diri ya, itu kan berlebihan ya. Gitu. Kita boleh sih percaya diri. Ini rada-rada tipis nih Bi, antara percaya diri sama berbangga diri nih Bi. Takjub sama diri sama percaya diri gitu kan. Tapi kalau ujub itu overconfident gitu, kepedean amat gitu. Kalau kepedean amat kan jadi akhirnya jadi itu tadi gitu kan. Jadi akhirnya sombongnya jadi di atas sombong gitu. Mengarah ke sombong. Oke. Kita sampai yang terakhir. Yang terakhir apa, Mer? Kikir. Oh, pakai apa? Mau pakai ini ada bakil atau kikir ya? Ya, bakil atau kikir. Nah, kita tahu bahwa banyak manusia itu yang hubud dunia, selalu menomorsatukan dunia. Jadi kalau sudah bicara mengenai hartanya itu disimpan erat-erat itu. Padahal harta itu cuma 2 keluarnya. Kalau enggak nanti jadi kotoran. Ya, kalau nanti dimakan pasti jadi kotoran. Kalau ditinggal itu mesti tinggal mati ya. Nanti jadi rebutan gitu. Jadi kalau harta ini dipakai dengan baik, jangan bakhil gitu, akan lebih aman. Tapi orang banyak sekarang itu dipegang hartanya rata-rata hartanya, nggak boleh kemana-mana gitu. Nanti jadi rebutan hartanya gitu, bener. Kalau kita makan juga, makan tuh paling banyak 2 piring lah atau 1,5 piring lah gitu. Kalau orangnya lagi lapar gitu ya. Tapi itu nanti juga ujungnya ke kotoran. Bakhil itu salah satu sifat yang membuat orang itu tidak bisa mensyukuri nikmat Allah dan tidak bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Karena kita hidup di dunia, maka kita harus menjadi orang yang hablum minanasnya kuat. Kita berbagilah sama orang lain, jangan bakhil.
Apalagi kalau ada tamu datang ke rumah, dia nggak memberikan ikrom, pelayanan yang sangat bagus, karena tamu itu harus dilayani dengan baik gitu ya, karena tamu itu kan ada batasannya 3 hari. Kemudian kalau kita ke ulama-ulama, ke guru-guru kita juga harus memberikan yang terbaik buat mereka. Kita jamu orang tua kita juga, kita jamu yang baik, kasih sedekahnya kepada orang tua dan sebagainya. Ya, itu salah satu sifat-sifat yang tidak boleh kita miliki, karena itu hatilah Yap. yang akan kita Jadi jaga, itu yang hati dengan hati. ini ya, 5 penyakit hati yang paling umum lah gitu ya, paling umum, betul. paling umum terjadi ya, dan di dilakukan gitu loh oleh banyak manusia yang ada di sekitar kita gitu ya. Dan semoga kita semua di sini terhindarlah dari 5 penyakit hati itu. Amin. Ya. Kita saling mengingatkan ya, saling menjaga, mendoakan. Mengingatkan, itulah pentingnya ya, sebagai sesama umat gitu kan ya, manusia yang ada di muka bumi ini ya, siapa lagi yang harus bisa mengingatkan kalau nggak saudara-saudara kita sendiri gitu kan. Betul. Oke. Baiklah sahabat-sahabatku sedunia, setanah air gitu ya. Pada akhirnya 1 jam sudah berlalu ya, tanpa kita rasakan gitu kan ya. Waktu itu emang cepat banget ya Bi ya. Ini nanti udah mau akhir November, dan depan udah Desember ya, nanti udah pergantian tahun gitu. Nah ini kita juga harus mulai mempersiapkan hati kita juga ya, mempersiapkan hati kita gitu ya, perjalanan kita di tahun berikutnya gitu kan. Ya ini waktu-waktunya untuk kita merefleksikan diri kita lah. Maksudnya kita mau ini bercermin lagi ya Bi ya gitu. Jadi dari topik kita hari ini tuh bisa, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman untuk tadi gitu ya. Apalagi nih sekarang musim hujan ya, banyak sekali musibah itu loh, banyak ya di tempat-tempat kita lihat banyak bencana ya, banyak apa segala macam gitu ya. Itu sebenarnya kan Tuhan itu sedang mengingatkan gitu loh ya, mengingatkan kita. Oke, baik Bis, kita tutup aja ya Bi ya. Baik. Ya, terima kasih sahabat-sahabat kita di seluruh penjuru dunia dan tanah air khususnya. Terima kasih atas partisipasi Anda menonton kami di acara IG Live episode ke-9, ngeteh tingkatkan hati dengan topik hati-hati dengan hati. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di dalam waktu 1 jam ini bisa bermanfaat kepada sahabat-sahabat ngeteh semuanya, dan bisa menjadi kontemplasi diri, muhasabah diri untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa depan. Kami, Abi dan Angelina Mary, mengucapkan banyak terima kasih, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, sehat selalu. Terima kasih semuanya, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya Abi ya. Sama-sama, thank you ya. Terima kasih yang udah join ya. Sampai ketemu lagi di Jumat depan. Terima kasih. Assalamualaikum.